Jangan sentuh pengeriting rambutku. Aku belum mencabutnya. Xiao Qian. Kerajaan Utara. Tidak. Xiao Qian. Aku telah bertransmigrasi. Aku telah menjadi Kasim Xiao Qian. Syukurlah, syukurlah. Adik kecil itu masih ada di sini. Tunggu. Aku harus memanfaatkan permaisuri yang sedang tidur dan cepat-cepat kabur. Jika tidak sama seperti yang tercatat dalam sejarah, aku akan dicincang. Xiao Qian. Yujun Xiao, Ratu Kerajaan Utara. Beraninya kau memanfaatkan mabuk beta dan melecehkan beta. Beta akan menyuruhmu dicincang-cincang. Wanita cantik, yang mulia ini salah paham. Setelah beta mabuk tadi malam. Beta tidak melakukan hal yang tidak pantaskan. Tidak, tidak. Namun hamba ini masih merasa, yang mulia harus memprioritaskan kesehatan kekaisaran Anda. Hamba ini berani memohon yang mulia untuk berhenti minum. Beta hanya menyukai rasa ini. Berhenti memberikan nasihat yang tidak diminta. Tapi anggur tadi malam itu, hamba ini juga mencicipinya. Dan mengira itu hanya biasa-biasa saja. Bagaimana mungkin orang rendahan sepertimu bisa menghargai cita rasa anggur berkualitas itu? Melapor kepada yang mulia. Mengenai seni menyeduh anggur, hamba ini juga tahu sedikit banyak. Dan saya yakin, anggur buatan saya dibandingkan dengan buatan istana, ratusan kali lebih baik. Apakah itu benar? Beta merasa kau berbicara omong kosong belaka. Jika yang mulia tidak percaya pada saya, bagaimana kalau kita bertaruh? Baiklah, jika kau benar-benar bisa menyeduh anggur berkualitas tanpa tandingan itu, beta tidak hanya akan berhenti minum, tetapi beta juga bisa mengabulkan satu permintaan Emno. Jika tidak, beta akan menghukummu dengan mengirimmu ke barak kerja kasar, dan membuatmu membersihkan kakus setiap hari. Mohon tunggu dan lihat yang mulia. Baginda, sesuatu telah terjadi. Baginda, hamba telah menerima berita yang dapat dipercaya. 12 Direktorat Istana Dalam sebenarnya memiliki 7 kepala Kasim. Dan lebih dari 50 Kasim Junior yang bermaksud mengajukan petisi bersama. Berencana untuk meminta Baginda untuk memberhentikan Xiao Qian dari posisi kepala Kasim. Apa? Beta sendiri yang menunjuk Xiao Qian. Bukankah mereka mencoba menampar wajah beta? Serangan bahkan sebelum menjabat. Siapa yang menggangguku? Xiao Qian, beta perintahkan kau untuk segera pergi ke Direktorat Upacara untuk menangani serah terima tugas. Kau harus menanganinya dengan benar. Jika kau gagal menanganinya dengan baik, beta akan menuntut pertanggungjawabanmu sepenuhnya. Ya. 2 jam telah berlalu dan dia masih belum keluar. Mengapa Kasimpang bersikap sok penting? Bertindaklah dengan tenang. Hubungan di dalam istana dalam rumit dan kompleks. Jika satu masalah tidak ditangani dengan baik, itu bisa dengan mudah memprovokasi faksi-faksi Kasim untuk membalas secara kolektif. Jika situasinya menjadi serius, Baginda pasti akan memberhentikan Anda. Ini jelas seseorang sengaja menargetkan saya, kan? Saya juga tidak tahu. Saya hanya takut pohon yang tinggi menangkap angin. Urusan di dalam departemen itu rumit. Saya minta maaf karena membuat Anda menunggu. Kasimpang, manajer Direktorat Seremonial. Kasimpang, saya telah diperintahkan oleh Yang Mulia untuk datang ke sini dan mengambil alih tugas. Selain itu, saya ingin menanyakan satu hal. Apakah istana dalam memiliki keberatan terhadap saya? Kasim Xiao, Anda bercanda. Siapa yang berani punya pendapat tentang Anda? Seorang kesayangan yang naik ke surga dalam satu langkah. Punya pendapat. Kasimpang, apa maksud dari sindiran ini? Maksud saya lelah. Saya tidak ingin menerima tamu hari ini. Direktorat Upacara juga tidak menyambut Anda. Enyahlah. Bagaimana jika saya tidak pergi? Kalau begitu akan lebih mudah untuk diurus. Ayo, karena Kasim Xiao tidak mau pergi, kita akan membantunya. Angkat dia keluar. Kasimpan, Kasim Xiao telah menunggu Anda selama 4 jam. Dia pasti datang dengan ketulusan. Kita harus bekerja sama di masa depan. Jika ada sesuatu untuk didiskusikan, mari kita semua mendiskusikannya dengan baik. Tapi saya lihat Kasim Xiao
dengan tingkah laku agresif ini. Sepertinya dia tidak datang untuk berdiskusi. Sebaliknya dia terlihat seperti preman jalanan yang datang untuk membuat masalah. Kasim Xiao, prioritaskan situasi keseluruhan. Kasimpan. Saya gegabah barusan. Mohon jangan tersinggung. Itu baru benar. Kita semua lahir dari orang tua. Mengapa Anda bertingkah begitu sombong? Anda hanya mendapatkan sedikit ketenaran, karena keadaan bukan. Kepala Anda begitu mendongak hingga bisa menyentuh langit. Anda yang tidak tahu apa-apa tentang luasnya langit dan bumi. Kasimpan. Yang Mulia tidak menginginkan istana dalam kita saling bertengkar. Bagaimana kalau begini? Anda bekerja sama dengan pekerjaan saya, dan saya tidak akan mempersulit Anda bagaimana? Anda berani menggunakan permaisuri untuk menekan saya. Apakah Anda percaya bahwa hanya dengan satu kata dari saya bisa membuat Anda mustahil mengambil satu langkah pun di istana dalam ini? Anda apa? Coba berteriak lagi. Kepala Kasim. Saya Jijin. Selama saya di sini, lihatlah ribuan Kasim di 12 direktorat ini. Siapa yang berani mendengarkan Anda? Dalam waktu kurang dari 3 hari, saya bisa memaksa Anda melakukan kelalaian tugas dan mengundurkan diri secara sukarela. Kasim Xiao, tenanglah. Prioritaskan situasi keseluruhan. apa sebenarnya yang Anda inginkan? Saya tidak menginginkan sesuatu yang spesifik. Baru-baru ini Direktorat Upacara kekurangan dana. Bagaimana kalau begini Anda pergi kumpulkan 100.000 tal perak dan serahkan. Saya kemudian akan bersusah payah untuk berbicara baik tentang Anda di istana dalam. Sehingga semua orang bekerja sama dengan pekerjaan Anda. Anda memeras saya bukan. Anda memeras saya. Kasim Xiao, Anda harus menjaga ucapan Anda. Bagaimanapun seseorang bisa makan sembarangan. Tetapi seseorang tidak boleh menyemprotkan kotoran sembarangan jika Anda sampai tertutup olehnya. Anda sendirilah yang akan bau. Dasar bajingan. Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Apa yang ingin Anda lakukan? Apa yang sedang Anda lakukan? Saya sedang berurusan dengan Anda. Putra mahkota tiba. Yang Mulia. Salam kepada Yang Mulia Putra Mahkota. Salam kepada Yang Mulia Putra Mahkota. Yang Mulia, Anda akhirnya tiba. Jika Anda tiba bahkan sedetik lebih lambat, hamba Anda akan oleh bajingan ini dipukuli sampai mati. Berhenti bicara omong kosong di sana. Kurang ajar beraninya kau berbicara kepada Kasim Xiao seperti itu. Kasim Xiao, 4 baris puisimu tentang Pavilion Plum. Aku sangat mengaguminya. Jika kau punya keluhan, bicaralah dengan bebas. Aku bersedia menegakkan keadilan untukmu. Dia menuntut agar saya menyerahkan 100.000 tael perak. Jika saya tidak memberikannya, dia akan menimbulkan masalah. Anda bicara omong kosong. Omong kosong. Uang ini untuk memperbaiki keuangan istana internal. Itu tidak masuk ke saku saya. Saya dengan ramah dan sukarela membantunya. Namun dia berbalik dan menggigit saya. Benar-benar orang tak tahu terima kasih. Mengenai masalah keuangan Direktorat Upacara, aku juga tahu sedikit banyak. Yakinlah uang ini sama sekali tidak akan masuk kantong Kasimpan. Mengapa harus saya yang membayar uang ini? Menurut pendapatku, Kasim Xiao akan segera menjabat sebagai Kepala Administrator Istana Dalam, memimpin 12 Direktorat Istana Dalam. Jika kau bisa dalam waktu singkat menyelesaikan masalah keuangan, kau pasti akan membangun wibawa dan mendapatkan rasa hormat dari semua Kasim. Agaknya ini juga merupakan saran dari Kasimpan. Jadi saya harus berterima kasih padanya kalau begitu. 100.000 tael perak hanya diminta begitu saja. Jika Anda mampu coba kumpulkan uang itu. Jika Anda kurang mampu, katakan saja. Mengapa Anda berpura-pura di sini? Menurut pendapat saya yang rendah hati, bahkan jika Kasim Xiao menjual pantatnya, dia tetap tidak bisa mengumpulkan uang ini. Siapa bilang saya tidak bisa mengumpulkannya? Baiklah. Dalam waktu 7 hari, jika Anda bisa mengumpulkan 100.000 tael ini, saya akan bersujud kepada Anda dan memanggil Anda ayam. Bagus. Anda yang mengatakan itu ingat. Yang Mulia Putra Mahkota adalah saksi saya. Saya menerima taruhan ini. Kasim Xiao, jangan gegabah. Taruhan adalah taruhan, siapa takut pada siapa. Si bodoh ini termakan umpan. Kasim Xiao, kau tidak boleh bertindak impulsif karena sakit hati. Sebenarnya uang ini, aku juga bisa membantumu menyelesaikannya. Namun, kau perlu melakukan bantuan kecil untukku. Bantuan apa? Kanselir bahkan telah memohon belas kasihan di kediaman Putra Mahkota. Jika kau bisa mencabut tuntutan pidana terhadap Zhu Chengmao, biarkan dia membayar uang ini. Dasar bajingan, saya akhirnya mengerti.
Jadi kedua bajingan tua ini sedang memainkan peran polisi baik polisi jahat di sini. Ekor rubah mereka mulai terlihat. Kasim Xiao, apa pertimbanganmu? Saya tidak akan melepaskan orang itu. Kasim Xiao, kau hanya perlu memberikan sedikit persetujuan, dan 100.000 tael akan dengan mudah menjadi milikmu. Masalah pekerjaanmu juga bisa diselesaikan. Ini adalah masalah yang menguntungkan kedua belah pihak. Pertimbangkan baik-baik. Mempertimbangkan apa? Su Chenmao itu hanyalah sampah. Jika dia dibebaskan, setelah menindas pria dan wanita, dia hanya akan menjadi momok. Mengapa Yang Mulia harus memohon untuknya lagi? Apakah maksud Kasim Xiao? Kau lebih memilih mengumpulkan 100.000 tael ini sendiri, daripada membantuku dengan bantuan kecil ini. Itu harus menjadi keputusan saya. Kasim Xiao, belumkah kau menyadari keseriusan situasinya? Aku memberimu muka. Jadi kau harus menerimanya dengan jujur. Jika tidak, bisakah kau menanggung akibatnya? Bagaimana jika saya menolak untuk memberikan Anda kehormatan ini? Kasim Xiao, kau memiliki masa depan yang cerah di depanmu. Kau masih punya keluarga. Anda harus menghargai mereka dengan benar. Jika Anda tidak memberi saya muka, saya bisa membuat Anda kehilangan semua ini kapan saja. Anda mengancam saya. Ya, saya mengancam Anda. Memangnya kenapa? Kasim Xiao, saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Apakah Anda akan melepaskan orang ini atau tidak? Tidak. Bebaskan. Baiklah. Kasim Xiao sungguh teguh. Saya tidak ingin nanti saya melihat seseorang menangis memohon dan berteriak agar saya melepaskan orang itu. Dasar bodoh. Anda telah menyinggung Yang Mulia Putra Mahkota. Anda tamak. Jika Anda tidak dapat mengumpulkan cukup uang dalam waktu 7 hari, maka tunggulah untuk berlutut dan memanggil saya ayam. Kita juga harus pergi. Saya beritahu Anda. Kasim Xiao, saya bisa melihat dengan jelas sekarang. Kanselir Zhe itu pasti milik faksi Putra Mahkota. Masalah 12 Direktorat Rumah Tangga Kekaisaran telah mengajukan petisi. Adalah Putra Mahkota menjebak Anda. Saya melihat bahwa kedua bajingan itu bekerja sama. Jelas berniat menjebak saya. Tahu itu jebakan. Namun Anda bersikeras melompat ke dalamnya. Saya bahkan tidak bisa menahan Anda. Katakan padaku 100.000 tael ini. Dari mana kau akan mendapatkannya? Setelah menyinggung faksi Putra Mahkota. Mulai sekarang di Istana Kekaisaran, kau akan sulit bergerak bahkan sejengkal pun. Di dalam Istana Kekaisaran ini, apakah Putra Mahkota satu-satunya kekuatan yang dominan? Tentu saja tidak. Ada juga kediaman Putri Komandan, yang dapat bersaing setara dengan Putra Mahkota. Tetua Ding, musuh dari musuh saya adalah teman saya. Bisakah Anda memperkenalkan saya kepada mereka? Tidak masalah. Mereka mungkin tidak bisa membantumu. Selain itu, kediaman Putri Komandan sangat menentang kaum terpelajar. Tidak peduli. Tetua Ding, bantu saja saya dengan perkenalan itu. Saya punya cara sendiri untuk meyakinkan mereka. Juga, Tetua Ding, ada satu masalah yang membutuhkan bantuan Anda. Bicaralah. Serahkan masalah kecil ini padaku. Tetua Ding, terima kasih atas kesulitan Anda. Saya pasti akan memberi Anda hadiah setelah masalah ini terselesaikan. Kasim Xiao, Anda terlalu baik. Jika Anda tidak maju di pertemuan puisi meeting, saya mungkin sudah kehilangan nyawa saya. Kasim Xiao yang mulia, memanggil Anda ke kamar tidur. Baiklah. Yang mulia, Anda memanggil saya. Hotel Kota Kekaisaran akan mengadakan konvensi pencicipan anggur dalam beberapa hari. Persiapkan dirimu. Dan temani aku ke sana ketika saatnya tiba. Yang mulia mengingat status Anda. Saya khawatir itu mungkin tidak pantas. Menyamarlah. Sembunyikan saja identitasmu. Ada banyak keluarga pencicip anggur terkenal yang akan berpartisipasi dalam kompetisi. Aku juga ingin berpartisipasi untuk bersenang-senang. Tetapi, Maukah kau menemaniku atau tidak? Apakah kau percaya aku akan menyuruhmu dicabik-cabik? saya akan menemani Anda. Tidak bisakah saya menemani Anda saja? Apakah permaisuri belum tiba? Ya, tapi Kasim rendahan itu yang malah datang. Dan dia membawa seorang anak laki-laki. Aku tidak menyangka budak yang dikebiri ini juga memiliki kesukaan pada pria. Sungguh menjijikkan. Sudahlah, rencana berjalan seperti biasa.
Hadirin sekalian, setelah persaingan sengit, kami akhirnya memilih 2 anggur. Selanjutnya semua orang akan mencicipinya dan memberikan suara untuk memilih pemenang. Saudara yang baik, lihatlah cepat. Ini warna merah, milik putriku. Itu berhasil mencapai babak final. Sudah saya katakan untuk minum lebih sedikit. Mengapa Anda minum terlalu banyak? Anda terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda. Ini adalah anggur keluarga Ken, anggur Pulau Abadi. Ini adalah anggur merah putri premium yang disediakan oleh Tuan Yu. Apakah ada teman yang bersedia menjadi sukarelawan untuk maju dan mencicipinya? Aku akan. Bukankah itu putri dari K? Mengapa dia ada di sini? Bagaimana rasanya? Benar-benar mengerikan, teknik menyeduh yang begitu kasar. Beraninya mereka mengajukannya untuk kompetisi. Jika Anda bertanya kepada saya, konvensi pencicipan anggur ini benar-benar konyol. Apa yang baru saja kau katakan? Aku bilang anggur orang kerajaan utara kalian. Rasanya seperti air kencing kuda. Tidak enak diminum. Kau bilang anggur kerajaan utara kita buruk. Anggur bagus apa yang dimiliki kerajaan Ki Nim-o? Bahkan punya. Jika kau punya kemampuan masukkan itu ke dalam kompetisi dan menangkan tempat pertama. Baiklah, kenapa kita tidak berkompetisi sekarang juga? Yang kalah harus menghabiskan kedua guci anggur itu. Bagaimana kalau begitu? Taruhan yang sangat tinggi. Minum 2 guci penuh. Seseorang bisa mati. Jangan gegabah. Jika kau ingin berkompetisi, maka berkompetisilah. Gaugator es red milikku. Sama sekali tidak akan kalah. Bagus pelayan. Bawa anggur kerajaan Kiku. Aku ingin dengan benar membiarkan kelompok orang bodoh ini melihat. Apa itu anggur yang benar-benar enak? Aroma yang luar biasa. Cicipi. Bagaimana apakah enak? Bagaimana apakah enak? Dia terlalu malu untuk mengatakannya. Kalau begitu, kenapa kita tidak biarkan semua orang mencicipinya dan menilai kualitasnya? Kualitas tertinggi anggur, berkualitas tinggi yang luar biasa. Dibandingkan dengan anggur ini, anggur merah putri dan Pulau Abadi, sama sekali tidak layak disebut. Aku bilang kalian orang kerajaan utara tidak tahu cara menyeduh anggur. Apakah aku salah? Hasilnya sudah jelas, nak. Hormati taruhanmu dan akui kekalahan. Silakan lanjutkan. Saudara yang baik, apa yang harus kita lakukan? Sudah saya katakan jangan gegabah. Kita sudah kalah. Jika yang terburuk terjadi, kita masing-masing akan minum 1 guci. Anda benar-benar seorang pemabuk, seorang pecandu alkohol. Kau tidak berani meminumnya. Baiklah, aku tidak akan mempersulitmu. Bagaimana kalau begini? Kau suruh Kasim rendahan di sampingmu ini, berlutut dan bersujud, dan meminta maaf padaku. Maka masalah ini akan selesai. Beraninya kau, apa? Kau menolak meminum anggur itu. Kau menolak berlutut dan bersujud. Apakah kau mencoba mengingkari taruhan? Pengawal. Apa perintah Anda, Putri? Jika mereka menolak minum, kalian harus memaksa mereka dan tuangkan ke tenggorokan mereka untukku. Ya. Yang mulia Sang Putri, berikan saya kehormatan hari ini. Bagaimana kalau kita lupakan saja masalah ini? Memberimu muka. Kau ini siapa? Hanya budak Kasim rendahan, mencoba melindungi kesayangan priamu yang kecil. Dari mana datangnya kesayangan pria ini? Seseorang harus memaafkan, jika memungkinkan. Terakhir kali, ketika Anda kalah, saya tentu tidak mempersulit Anda. Kau berani menyebutkannya. Kau mempermalukanku di depan umum. Membunuhmu 1000-10.000 kali pun tidak akan berlebihan. Paksa minum. Tunggu. Kemarin Akademi Hanlin menitipkan seseorang untuk menyimpan beberapa barang. Apakah Anda masih ingat ini? Ya, mereka ada di halaman belakang. Bagaimana kau tahu? Itu adalah anggur yang saya titipkan untuk disimpan. Bawa ke sini. Saya juga ingin berkompetisi. Ayo, bawa barang-barang dari halaman belakang. Bau yang menyengat. Bisakah barang milikmu ini diminum? Mengapa Anda tertegun?
Bagaimana rasanya berikan penilaian? Aku umumkan. Anggur teman ini sungguh layak. Dan meraih hadiah pertama. Apa maksudmu? Kau akan tahu jika kau mencicipinya sendiri. Semua orang juga harus mencicipinya. Dibandingkan dengan ini, anggur kerajaan Kimo lebih buruk daripada air kencing kuda. Anggur ini seharusnya hanya ada di surga. Jarang dicicipi oleh manusia biasa. Jika saya tidak bisa meminum anggur ini lagi di masa depan, saya khawatir saya akan mati dalam penyesalan. Apa nama anggur ini? Liu Bei nomor 1. Aku tawarkan 50.000 telpra. Jual resepnya padaku. Saya tidak ingin uang. Selama Anda setuju menjadi selir saya akan memberikannya kepada Anda secara gratis. Budak Kasim, kau telah menghinaku berulang kali. Apa kau pikir aku punya temperamen yang baik? Serahkan resepnya segera. Kalau tidak, aku akan memastikan kau tidak pernah meninggalkan tempat ini. Apakah Anda pikir saya mudah takut? Ini adalah kerajaan utara, bukan kerajaan Ki Anda. Sebelum Anda berbicara lain kali, pikirkanlah dulu. Bajingan, apakah kau merencanakan ini sebelumnya? Sudah waktunya untuk memenuhi janji Anda, Putri. Silakan lanjutkan. Nyonya, Anda harus menghormati taruhan Anda dan menerima kekalahan. Tapi Anda sendiri yang mengatakannya. Silakan lanjutkan. Haruskah Kasim rendahan begitu kejam? Sudah menjadi kebiasaan untuk membalas kebaikan. Tidak membalas adalah melanggar kepatutan. Kasim rendahan, aku mengakui kekalahan. Mari kita berdua mundur selangkah. Mengenai masalah sebelumnya, aku akan menganggapnya selesai. Anda hanya perlu meminta maaf di depan semua orang. Anda bodoh. Aku adalah Putri Ki. Kau membuatku mengatakan hal seperti itu? Jika Anda menolak, maka minumlah. Memaksa saya minum. Tidak. Aku akan mengatakannya. Aku minta maaf. Aku bodoh. Apa yang baru saja Anda katakan? Saya rasa saya tidak mendengarnya dengan jelas. Aku bodoh. The film was translated and Tonto, narrated by terima Nen kasih atas Media. usahamu. Xiaoqian, kita belum selesai. Masih tertawa, yuk pergi. Menyingkir. Yang mulia, ini berita buruk. Yang mulia, delegasi Ki gagal memenangkan hadiah utama di kompetisi pencicipan anggur. Rencana kita benar-benar gagal total. Apa yang terjadi? Bukankah Lin Jian menjamin dengan kepastian mutlak bahwa sama sekali tidak ada yang akan salah? Awalnya kami ingin kerajaan Ki mendapatkan ketenaran di kompetisi pencicipan anggur dan menjadi upeti istana khusus. Anggur ini mengandung sedikit racun. Itu bisa menghindari pengawasan dapur kekaisaran. Permaisuri menyukai anggur. Dalam waktu kurang dari sebulan, racun itu pasti akan bereaksi. Tidak ada yang akan menemukannya. Siapa sangka bahwa Xiao Qian tiba-tiba muncul dan menaklukkan seluruh tempat dengan anggur buatannya sendiri dan langsung memenangkan kejuaraan. Kasim anjing itu merusak rencana saya lagi. Orang ini berulang kali merusak urusan besar kita. Apakah dia tahu informasi dari dalam? Jika orang ini tidak disingkirkan, dia pasti akan menjadi ancaman besar. Saya merasakan hal yang sama. Orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Namun saat ini fokus utamanya harus tetap menargetkan permaisuri. Bagaimanapun rahasia keberadaan saya di luar perbatasan tidak bisa disembunyikan lebih lama lagi. Kita harus segera memberontak dan merebut kekuasaan. Yang mulia, Menteri tua ini punya rencana. Itu bisa membunuh dua burung dengan satu batu. Bicaralah. Yang mulia, Menteri tua ini mengirim orang untuk menyelidiki. Xiao Qian itu masuk istana melalui suap. Dia tidak dikebiri. Kita bisa pergi dan laksanakan rencana itu. Kepalaku sangat sakit. Sepertinya kemarin. Xiao Qian mengantarku kembali ke istana. Orang ini, dia benar-benar menjagaku sepanjang malam. Baginda, Anda tidak diizinkan minum lagi. Apakah dia peduli padaku? Dia memiliki wajah yang sangat tampan. Itu membuatku tidak bisa menahan diri untuk menggodanya. Jika kami diam-diam menciumnya sekali, dia mungkin tidak akan menyadarinya, kan? Masih minum. Tidakkah Anda tahu batas kemampuan Anda sendiri? Anda mudah mabuk. Baginda, apa yang Anda lakukan? Siapa yang kau sebut orang lemah? Kami mulai berpikir lebih baik tentangmu.
Macan tutul tidak pernah mengubah bintik-bintiknya. Baginda, hamba ini telah berusaha keras untuk membuktikan diri. Kemarin hamba tidak hanya membantu Baginda keluar dari masalah. Hamba juga berurusan dengan kerajaan Ki itu. Selain itu dalam kompetisi mencicipi anggur, hamba memenangkan hadiah utama. Sepertinya memang begitu. Di mana anggur yang kau seduh? Ini disiapkan secara khusus oleh hamba yang rendah hati ini, untuk Baginda. Anggur yang luar biasa. Aku belum pernah mencicipi kelezatan seperti Film was ini. translated Ini and 100 kali lebih baik narrated by daripada Media. Dr. Esred. Baginda. Baginda lalu bagaimana dengan taruhan di antara kita? Apakah itu berarti hamba yang rendah hati ini telah menang? Taruhan? Taruhan apa? Bagaimana mungkin Baginda menarik kembali janji Baginda? Baginda berkata jika Baginda kalah Baginda akan berhenti minum dan juga memenuhi satu permintaan dari hamba yang rendah hati ini. Cukup omong kosong. Mulai sekarang anggur yang kau seduh akan menjadi pasokan eksklusif kami. Mengingat kau menawarkan anggur ini, aku bisa mengabulkan satu permintaanmu. Baiklah, kalau begitu hamba meminta Baginda untuk menganugerahkan 100.000 talpra kepada hamba yang rendah hati ini. Tidak kas negara sedang ketat akhir-akhir ini. Uang harus dibelanjakan, padahal yang penting, kau harus mengubah permintaanmu. Kalau begitu hamba meminta Baginda. Apakah kau yakin? Aku mengabulkannya. Aku akan segera menyusun dekret kekaisaran. Kau boleh pergi sekarang. Terima kasih Baginda. Mengenai masalah uang ini, hamba tampaknya masih perlu mengunjungi kediaman Putri Komanderi. Kunjung dulu Putri Komanderi Tianan. Ya ampun. Perjalanan ini benar-benar bermanfaat. Putri Komando Xiao Qian memohon audiensi. Xiao Qian. Nama itu terdengar agak familiar. Orang ini adalah Tuan Meiting, yang bersinar cemerlang di pertemuan puisi Meiting. 4 baris puisi Meiting yang ia ciptakan, menyapu seluruh dunia sastra. Itu Kasim rendahan itu. Mengapa dia mencariku? Bukankah kau memberitahunya bahwa ayahku tidak ada di sini? Hamba sudah memberitahunya dan bahkan mencoba mengusirnya. Tetapi dia bersikeras ingin bertemu Putri Komando. Selain itu, dia direkomendasikan oleh Ding Wenxiang. Apa urusannya dengan Ding Wenxiang? Cendekiawan tidak berguna dalam 100 hal. Aku benci para sastrawan yang hanya bicara besar dan mengayunkan pena mereka. Tidak perlu menunjukkan rasa hormat padanya. Usir saja dia segera. Ya. Apakah Putri Komanderi Tianan benar-benar begitu tak berperasaan? Sampai dia bahkan tidak mau memberi saya audiensi. Siapa? Menurut Tetua Ding Putri Tianan, lebih menyukai bela diri dibanding sastra. Dan bahkan menegaskan bahwa saya akan ditolak masuk. Melihatnya hari ini, dia benar-benar benar. Bajingan, apa maksudmu menyelinap ke kediaman Putri Komanderiku? Mungkinkah kau datang khusus untuk mengintip? Jika kau tidak menjelaskan dirimu dengan jelas hari ini, aku akan mengambil nyawamu yang celaka. Jika besok bukan batas waktu, mengapa saya mengambil risiko ini? Tenang, saya harus tenang. Lanjutkan sesuai rencana. Bicaralah kau cabul. Saya yakin Putri Komanderi telah salah paham. Saya sudah lama mengagumi Putri Komanderi. Saya memberanikan diri datang hari ini, hanya karena saya ingin menawarkan harta dan strategi kepada kediaman Putri Komanderi, sehingga dapat meningkatkan status kediaman Putri Komanderi di Istana Kekaisaran. Jika saya bisa memenangkan hati Putri Komanderi, apa artinya kematian? Saya hanya takut Putri Komanderi tidak akan memberi saya kesempatan untuk membuktikan diri. Hanya berbicara kata-kata berbunga dan rayuan manis. Kau hanyalah seorang Kasim. Bahkan jika kau memiliki bakat sastra, apa gunanya itu bagi kediaman Putri Komanderiku? Kau hanya bisa berlindung di balik kekuasaan untuk menindas, namun kau berani menawarkan harta dan strategi. Apakah kau memenuhi syarat? Benda ini adalah kualifikasi saya. Dengan benda ini, saya bisa membuat prajurit kediaman Putri Komanderi langsung meningkat beberapa tingkat. Apakah kau bercanda? Hanya dengan mainan ini? Bagaimana kalau kita bertaruh? Bertaruh apa? Saya bertaruh saya bisa seketika mengubah pendapat sang putri dan kemudian membuat Putri Komanderi memohon kerjasama kepada saya sebagai balasannya. Hanya dengan mulutmu, kau berbicara begitu santai. Para sarjana hanya omong kosong soal teori perang. Benar-benar sangat konyol. Bagaimana kau melakukannya? Saya memenangkan taruhan itu. Benda apa ini? Ini adalah senapan api agung nomor 1 yang saya kembangkan secara independen. Ini kuat dan mudah dibawa. Desain yang sangat cerdik. Jika benda ini digunakan di medan perang, bukankah itu akan mencapai membunuh musuh dari jarak 1000 li? 1000 li jauhnya agak dilebih-lebihkan. Membunuh orang dalam jarak 500 meter sangat mudah.
Putri Komanderi, apakah Anda masih berpikir saya berbicara tentang peperangan secara teoretis? Aku buta. Aku membuat kesimpulan yang terburu-buru. Aku minta maaf padamu. Ngomong-ngomong, bukankah pembuatan senapan ini membutuhkan? Saya memahami kekhawatiran Putri Komanderi. Mohon yakin, Sebelumnya aku salah paham padanya. Putri Komanderi, saat ini di istana, faksi-faksi yang ingin bekerja sama dengan saya sangat banyak. Faksiku kediaman Putri Komanderi telah lama ditekan oleh putra mahkota. Jika kita mendapatkan bantuan dari pria ini, kita pasti akan mampu membalikan keadaan pada saat kritis. Pastikan untuk bekerja sama denganku. Selama kau bersedia membantuku, kau bisa menyebutkan syarat apapun. Benarkah permintaan apapun bisa diajukan? The film was translated Jika saya bisa and memenangkan hati nona narrated muda by ini, M. saya Media. tidak akan takut lagi dengan pembalasan putra mahkota. Putri Komanderi, saya hanya punya satu permintaan. Saya ingin menjadi. Aku mengerti. Jangan khawatir. Mulai sekarang kau akan menjadi saudari baikku. Sejujurnya, sejak kecil, aku hanya berurusan dengan perwira militer dan prajurit. Kau masih saudari perempuan pertamaku. Putri Komanderi, saya rasa Anda salah paham. Sebenarnya saya ingin menjadi pangeran pendamping Anda. Apa yang kau pikirkan kau Kasim? Apakah aku setuju atau tidak itu bukan masalah untuk saat ini. Jika kau menjadi pangeran pendamping, bukankah aku harus hidup menjanda selama sisa hidupku? Tidak begitu, tidak begitu. Maksudmu kau belum dikebiri? Putri Komanderi, sekarang Anda tidak punya kekhawatiran kan? Putri Komanderi, menyerahlah saja kepada saya. Ini? Putri Komanderi, selama Anda menikahi saya jamin, saya bisa membawa Anda ke puncak kekuasaan di Kerajaan Utara. Dari mana kau mendapatkan kepercayaan diri seperti itu? Putri Komanderi, selain memiliki senjata api, saya juga punya beberapa senjata rahasia. Saya jamin, saya bisa membantu Anda membentuk pasukan yang tak terkalahkan. Selain itu, Baginda sangat mempercayai saya sekarang. Selama aku menjadi pangeran pendamping, aku pasti akan memihak kediaman Putri Komanderi. Aku perlu mendiskusikan masalah ini dengan ayahku. Juga jika kau benar-benar ingin menikahiku. Pertama kau harus melepaskan gelar kasihmu. Jika tidak reputasiku. Aku mengerti. Selama Putri Komanderi menikahiku, aku bersedia melakukan apa saja. Namun, baru-baru ini, aku menghadapi sedikit kesulitan. Dan aku membutuhkan bantuan Putri Komanderi. Apakah kau yakin uang bukan masalah? Tapi tindakan ini setara dengan kau secara terbuka menyelaraskan dirimu dengan faksi Putri Komanderiku. Aku praktis sudah menjadi milikmu. Pihak mana lagi yang tersisa untuk kupilih? Aku pasti akan memihak kediaman Putri Komanderi. Ingin menikahiku membutuhkan lebih dari sekadar kata-kata. Aku ingin kau membuktikannya padaku dengan tindakan. Baiklah, itu kesepakatan. Hari ini adalah batas waktu terakhir. Yang mulia menurut pendapat hamba ini. Bocah Xiao Qian itu pasti tahu dia pasti akan kalah. Dan terlalu takut untuk muncul. Tidak peduli. Setelah waktunya habis, saya akan segera mengirim orang untuk menangkapnya di depan semua orang. Dia akan berlutut dan memanggil Anda ayah. Kebajikan atau kemampuan apa yang kumiliki Xiao Qian, sehingga diingat oleh Yang Mulia Putra Mahkota. Bukankah ini si teguh dan jujur? Kasin Xiao, mengapa Anda datang dengan tangan kosong? The Anjing film was tua, translated berhenti and menggonggong. narrated Siapa yang by kau M. sebut anjing Media. tua? Siapapun yang menjawabku dialah anjing tua itu. Bocah, posisi Anda sebagai kepala Kasim Istana Dalam hampir berakhir. Namun Anda berani sombong di sini. Kasin Xiao, Istana Dalam belum menerima uangnya. Sesuai dengan perjanjian, Anda kalah, jadi mengapa Anda tidak berlutut dan memanggil saya ayah? Kurasa siapa yang menang dan siapa yang kalah? Belum pasti. Seseorang ingin mengingkari utang. Pengawas. Kasim Xiao tidak mau berlutut. Pergi dan bantu dia. Ya, Tunggu. Kediaman Putri Komanderiku atas nama Xiao Qian mendonasikan 200.000 tel perak kepada Direktorat Upacara untuk mendukung pengembangan Istana Dalam. Sekarang siapa yang harus berlutut dan memanggil siapa ayah? Yang Mulia Putra Mahkota, ini. Apakah berteriak meminta dukungan Putra Mahkota akan membantu cepat berlutut di hadapanku? Kurang ajar. Saya ingin melihat siapa yang berani membuatnya berlutut. Saudari yang baik. Urusan Istana Dalam. Anda datang untuk ikut campur. Bukankah itu tidak pantas? Jika kakak kekaisaran bisa datang, mengapa aku tidak bisa? Ini berbeda. Saat memukul anjing, seseorang harus mempertimbangkan pemiliknya. Siapa yang tidak tahu ini? Kasim Pang adalah bawahan saya. Sungguh suatu kebetulan. Xiao Qian juga bawahanku. Jangan memancing nasib. Ini? Bagaimana ini mungkin?
Bukankah Putri Komandan selalu membenci pria, budak menjengkelkan? Jaga bicaramu. Jika Anda membantunya, Anda menjadikan saya musuh. Saat ini pengaruh kediaman Putri Komanderi sangat lemah untuk secara terbuka memutuskan hubungan dengan saya saat ini. Sudahkah Anda memikirkannya baik-baik? Apakah itu sepadan? Jika kita memutuskan hubungan, maka kita putuskan hubungan. Hari ini aku bersikeras melindunginya. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Anda, Yang Mulia putra mahkota Anda harus menghormati taruhan Anda. Mengapa Anda tidak segera menyuruh anjing Anda berlutut bersujud dan memanggilku ayah? Yang Mulia, tolong bantu hamba Anda. Kakak kekaisaran, kau tidak ingin memberi orang lain alasan untuk kritik, bukan? Berlututlah. Yang Mulia ini. Saya bilang berlutut. Kalau begitu Anda berlutut. Apakah Anda puas? Belum puas, dia belum memanggilku ayah. Anda sengaja mencoba mempermalukan saya. Hamba tidak berani, tapi tidak satupun langkah boleh dihilangkan. Yang Mulia putra mahkota, sebagai saksi. Anda hanya ingin menunjukkan pilih kasih. Yang Mulia ini jelas ditujukan pada Anda. Jika hamba ini memanggilnya, bukankah ini menampar wajah Anda? Mengapa Anda tidak memanggilnya? Apakah Anda menunggu tahun baru? Lakukan seperti yang dia katakan. Yang Mulia, saya tidak bisa memanggilnya. Jika saya benar-benar memanggilnya, bagaimana hamba ini bisa menghadapi orang lain setelahnya? Saya bilang panggil dia. Ayah, Apa yang Anda katakan? ayah, Lebih keras, aku tidak bisa mendengarmu. Anda adalah ayah saya. Hamba tidak berani menerima. Bukankah Anda mengutukku untuk memiliki anak tanpa anus? The film was translated Anda. and Anda apa narrated Anda? by M. Selamat Jenderal atas keberhasilan meredakan konflik perbatasan. Begitu laporan perang mencapai istana kekaisaran, itu pasti akan menjadi pencapaian besar. Ayah Anda sebagai menteri perang, pengaruhnya di istana kekaisaran pasti akan mencapai tingkat baru. Duduklah. Kemampuan pasukan kita untuk memenangkan setiap pertempuran tidak terlepas dari upaya semua prajurit. Bencunliang Jenderal Piauke. Sekarang setelah konflik terselesaikan, dapat dianggap bahwa kekhawatiran besar telah teratasi. Lapor Jenderal sebuah surat dari kota kekaisaran. Siapa yang mengirim surat itu? Itu Kanselir Su Yoran. Jika bukan karena fakta bahwa putranya dan saya memiliki beberapa kenalan, antek nomor 1 faksi putra mahkota ini, saya bahkan tidak akan repot-repot berbicara dengannya. Jenderal faksi putra mahkota saat ini sedang menguat, dan kita belum secara jelas mendefinisikan kesetiaan kita. Jadi lebih baik tidak menyinggung mereka. Sebaiknya bertindak hati-hati. Merepotkan. Baca saja langsung. Ya, kepada Jenderal Du, Kasim Xiaoqian Tuan Meitin telah mendapatkan pengaruh, mengganggu pemerintahan kekaisaran. Dia menjebak putra saya Su Chengmao dan memenjarakannya. Dia bahkan menyombongkan diri bahwa dia akan menikahi Putri Komanderi Tiannan sebagai istrinya. Sekarang di kota kekaisaran, semua orang menyebarkan rumor menyebarkan apa? Bahwa Jenderal Du tidak bisa dibandingkan dengan Kasim belaka. Putra mahkota tidak tahan, dan berulang kali memerintahkan orang untuk memperingatkannya. Siapa sangka putranya masih bertindak sewenang-wenang, mengandalkan kata-kata berbunga dan retorika cerdas, dan memanjat dahan tinggi kediaman putri daerah. Apel, Xiaoqian, Tuan Meiting itu, orang seperti dia, benar-benar akan melakukan tindakan tercela seperti itu. Jenderal Su Chengmao adalah teman masa kecil Anda, dan putri daerah Tiannan adalah orang yang Anda cintai. Tindakan Xiaoqian ini jelas ditujukan pada Anda, Jenderal. Keterlaluan. Saya bahkan pernah mengagumi Xiaoqian ini sebelumnya, memiliki sedikit kekaguman padanya. Perilaku orang ini sungguh memalukan. Jenderal, mohon tenangkan amarah Anda. Ini mungkin hanya cerita sepihak Su Yoran. Mungkin ada keadaan tersembunyi lain yang terlibat. Mengapa kita tidak mengirim seseorang untuk menyelidiki terlebih dahulu? Jangan banyak bicara lagi, siapkan kuda dengan cepat. Aku harus kembali ke kota kekaisaran. Aku ingin bertemu langsung dengan Xiaoqian ini dan melihat apa kemampuan dia yang sebenarnya. Xiaoqian, aku dengar orang-orang berkata bahwa kau telah mengembangkan satu lagi set peralatan baru. Ini bisa meningkatkan setidaknya kekuatan tempur prajurit hingga 5 kali lipat. Apa sebenarnya itu? Biar kulihat sebentar. Putri Komanderi, mohon bersabar. Aku datang ke sini hari ini justru untuk masalah ini. Sampel peralatan baru itu sudah saya bawa. Namun pihak Kementerian Perang telah menahan dokumen-dokumen saya. Oleh karena itu, saya masih perlu merepotkan Putri Komandan untuk maju dan memfasilitasi prosesnya. Masalah sepele. Menteri Perang adalah teman lama keluarga kediaman Putri Komanderiku. Dia mudah diajak bicara. Mengapa Anda tidak membiarkan saya terlebih dahulu mencoba peralatan baru itu? Tanpa itu mana mungkin saya berani menekan mereka sendiri. Putri Komandan, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Jenderal Du telah kembali ke kota kekaisaran. Dia mendesak bertemu dan menerobos masuk ke rumah Putri Komandan. Kami tidak bisa menghentikannya. Turunlah dulu. Penyalah, aku tahu siapa yang ada di dalam. Jika kau menghentikanku lagi, aku akan membantai kalian juga. Jadi kamu adalah Xiaoqian. Kakak Du,
Mengapa Anda bertindak tergesa-gesa dan bingung? Mengapa Anda tidak memberitahu saya bahwa Anda akan kembali? Jangan pedulikan aku. Aku sedang mengajukan pertanyaan padanya. Saya adalah Xiao Qian. Saya sudah lama mendengar reputasi besar Jenderal Du. Bolehkah saya bertanya, mengapa Jenderal mencari saya? Hentikan omong kosong itu. Xiao Qian. Berikan aku jawaban yang jujur. Apakah kau berniat menikahi putri komandan? Itu benar. Kau bajingan. Kau benar-benar binatang munafik berbalut pakaian manusia. Dan Tuan Meiting, kau hanya seorang Kasim. Apa yang kau miliki untuk bersaing denganku demi putri komandan? Kakak Du, apa yang Anda katakan? Aku bilang aku ingin menantangnya. Mari kita tanda tangani janji hidup dan mati sekarang juga. Kakak Du, saya tidak tahu kegilaan mendadak apa yang merasuki Anda, tetapi Xiao Qian adalah rekan saya. Saya tidak akan mengizinkan Anda menyebabkan masalah padanya. Kau memihak dia. Kau tidak akan melindungiku namun kau memihak dia. Saudara Du, mengapa kita tidak duduk dan berbicara? Saya yakin pasti ada beberapa kesalahpahaman yang terjadi di sini. Salah paham, aku membenci. Jangan kira aku tidak tahu apa yang telah kau lakukan. Masalah ini harus memiliki kesimpulan. Entah kau mati atau aku yang binasa. Kakak Du, Anda sudah keterlaluan. Xiao Qian juga bekerja sama dengan Kementerian Perang. Apakah Anda ingin menyulitkan ayah Anda? Jika dia tidak berani menerima tantanganku hari ini, maka aku berani membuat Kementerian Perang memblokir semua kerjasama, termasuk dengan kediaman putri komandanmu. Anda. Jangan marah. Saya akan menangani ini. Baiklah. Kalian berdua. Apakah kalian berdua sudah berkolusi satu sama lain? Saudara Du, Anda harus memikirkan baik-baik terlebih dahulu. Jika Anda benar-benar mencintai putri komandan, maka mari kita bersaing secara adil. Berteriak-teriak di sini. Pria macam apa Anda ini? Kau Kasim anjing bermulut tajam. Jika kau benar-benar seorang pria, mengapa kau tidak berani menerima tantanganku? Siapa bilang saya tidak berani? Putri komandan, mohon ambil perjanjian hidup mati ini. Xiao Qian, jangan gegabah. Putri komandan. Demi Anda, bahkan jika itu mengorbankan nyawa saya harus mencoba dan menunjukkannya kepada Anda. Bocah ceroboh yang tidak tahu kematian akan datang. Masih meraba-raba di sini. Sebentar lagi aku akan memotong tangan kotormu. Dan kemudian memenggal kepalamu dan menggunakannya sebagai pispot. Mengalahkan saya. Siapa yang memberi Anda kepercayaan diri itu? Ketika orang tua ini bertarung di medan perang, kau masih bermain lumpur. Membunuhmu. Apa bedanya dengan menyembelih ayam dan anjing? Tapi bagaimana jika Anda kalah? Bahwa aku akan kalah. Jika aku kalah, aku akan menjadi anjingmu. Anda mengatakan ini sendiri. Perkataan seorang bangsawan tidak dapat ditarik kembali bahkan oleh 4 kuda. Apakah Tuan Xiao gila? Jenderal Du berani dan terampil dalam pertempuran. Beraninya seorang sarjana belaka menerima tantangan itu. Bukankah dia hanya mencari mati? Kudengar Jenderal Du pergi ke medan perang pada usia 15 tahun. Dalam hal kehebatan bela diri, 100 Tuan Xiao Pu tidak bisa dibandingkan. Dia pasti akan celaka kali ini. Jika situasi menjadi buruk nanti, Anda harus segera menghentikannya. Kita tidak boleh membiarkan Xiao Qian terluka. Putri komandan, tolong jangan mempersulitku. Siapa yang tidak tahu pamor Jenderal Du? Jika aku maju, dia pasti akan mencincangku bersamanya. Dasar tidak berguna. Jika yang terburuk terjadi, saya akan pergi sendiri. Meski nyawa saya akan menyelamatkannya. Putri komanderi, apakah Anda benar-benar jatuh cinta pada Tuan Xiao? Anda terlalu banyak bicara. Kau Kasim, jika kau berlutut sekarang dan merangkak di bawah selangkanganku, aku mungkin mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Tuan Xiao adalah pria sejati mampu mengalah dan bertahan. Nyawamu penting. Jika benar-benar sampai pada titik itu, merangkak saja di bawah selangkangan itu. Jenderal Du, aku mencintaimu, lakukan. Jika Anda ingin bertarung, bertarunglah. Anda terlalu banyak bicara omong kosong. Hari ini demi putri komandan, saya akan membiarkan Anda mendapat 3 gerakan pertama. Kau mencari mati. Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Tersisa 2 gerakan. Tersisa 1 gerakan. Berhenti berpura-pura. Tiga jurus sudah selesai, aku tidak akan menahan diri lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya Tuhan, baju sirah macam apa itu? Ternyata sangat kuat. Bodoh, itu adalah peralatan baru yang dia kembangkan. Jenderal Du, apakah Anda belum makan? Berikan lebih banyak kekuatan. Lelukan macam apa ini?
Pedangku selalu bisa memotong besi seperti lumpur. Di hadapan Sirah Baja 100 tanpa saya, itu tidak lebih dari mainan kecil. Sekarang giliran saya. Pedang macam apa itu? Sebuah pedang yang membunuh. Aku kalah. Kakak Xiao luar biasa. Tentu saja. The film Masalah was kecil. translated Perlengkapan and Jenderal Du, narrated by semuanya M berkualitas Media. tinggi. Tapi pedang Tuan Xiao dan baju zirah ini benar-benar menghancurkan. Ya ampun. Bagaimana kita bisa bertarung sekarang tanpa perlengkapan? Tuan Xiao sangat berani luar biasa. Tuan Xiao sangat tampan. Saya hampir mengubah kesetiaan saya. Aku jenderal besar 100 pertempuran yang bermartabat. Bagaimana aku bisa kalah dari Mukasim ini? Mustahil. Benar-benar mustahil. Saudara Du, kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa dalam urusan militer. Anda bisa tenang sekarang. Dan berbicara dengan saya dengan benar bukan? Aku tidak kalah. Aku tidak kalah. Saudara Du, Enyahlah. Tercalah. Saudara Du. Apakah ini sikap Anda para seniman bela diri? Berhenti bicara omong kosong, ayo lagi. Cukup. Saya bilang cukup. Kakak Du Anda sudah keterlaluan. Maafkan aku. Aku terlalu gegabah. Aku tidak bisa melampauimu baik dalam keterampilan sastra maupun seni bela diri. Aku menerima taruhan dan mengakui kekalahan. Aku akan berlutut dan bersujud kepadamu. Dan mulai sekarang, menjadi anjingmu. Saya tidak bisa menerima itu. Anda adalah Jenderal Agung Pelindung Negara yang bermartabat. Bagaimana mungkin saya mempermalukan Anda di depan umum? Taruhan kita. Mari kita lupakan saja. Tapi, Cukup. Anda dan saya awalnya tidak memiliki dendam. Hanya saja kesalahpahaman kini telah terselesaikan. Jadi tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. kakak Xiao benar-benar berjiwa besar. Aku benar-benar terkesan. Sungguh bodoh aku sampai dicelakai oleh orang jahat yang menyebabkan masalah ini tanpa alasan. Aku telah menyebabkan masalah bagi kakak Xiao. Izinkan aku membungkuk kepadamu. Aku tidak salah lihat kan? Jenderal Du seorang pahlawan sekali berini telah menundukkan kepalanya kepada Tuan Xiao. Mungkin itu adalah kekaguman timbal balik antara para pahlawan. Saya sangat menyukai ini. Saya memutuskan akan menjodohkan pasangan ini. Mengenai kita berdua, kita bisa menganggap pertemuan ini melalui konflik. Saya bekerja sama erat dengan Kementerian Perang. Mengapa kita tidak menjadi teman? Tidak. Lihat. Bagaimana kalau kita saling memanggil sebagai saudara? Sang putri ada di sini sekarang. Biarkan dia menjadi saksi. Mengangkat sumpah persaudaraan. Lalu siapa yang akan menjadi kakak? Tentu saja kakak Xiao harus menjadi kakak sulung. Aku tahu tempatku. Mulai sekarang Anda adalah kakak iparku. Perubahan panggilan itu cukup cepat. Jangan-jangan Anda Di bawah rencana terbuka ini, dia akan mati bagaimanapun juga. Dia akan mati di tanganku cepat atau lambat. Jika Anda benar-benar punya cara untuk menghadapi suami saya, mengapa Anda perlu menggunakan metode tercela seperti itu? Apakah saya tepat sasaran? Saya benci suami saya pasti akan datang dan menyelamatkan saya. Berani sentuh saya, dia akan membunuh Anda. Aku berniat mempermainkanmu. Setelah aku selesai mempermainkanmu, aku akan memanggil selusin bawahan untuk bergantian mempermainkanmu. Untuk benar-benar memanfaatkan dan menghancurkanmu. Dan mempermainkanmu sampai mati. Sejujurnya, aku sudah menyiapkan jebakan di luar. Jika dia berani datang, aku berani membunuhnya. Aku ingin tepat di depannya. Benar-benar menikmati mempermainkanmu. Biarkan dia melihat bagaimana kau dipermainkan sampai mati olehku. Ayah, cepat selamatkan aku. Ayah, Aku ingin melihat siapa yang berani bergerak. jangan ada yang bergerak. Jangan bergerak. Bergerak dan aku akan membiarkan ayahku membantaimu. Jangan bergerak, ayah. Anjing tua Su. Aku di sini apa maumu? Bajingan. Xiao Qian, apa sebenarnya yang kau lakukan pada putraku? Apa yang kulakukan? Aku menggunakan dia untuk kamu. Aku akan melepaskan mereka.
Ayah! Ayah! Bunuh dia! Dia memerintahkan Du Chunlia untuk memotong kakiku dan melukai lenganku. Bunuh dia! Serang! Cincang pasangan bajingan ini sampai mati. Aku tidak percaya. Hanya mengandalkan senjata tersembunyinya, dia bisa membunuh kita semua. Serang! Anjing tuasu. Kediaman kanselirmu sudah dikepung olehku. Apakah kau benar-benar tidak takut? Mencoba menakutiku. Aku tidak percaya Du Chunli yang benar-benar membantumu. Apakah dia berani membantai kediaman kanselirku? Dia akan dieksekusi bersama 9 generasi kerabatnya. Serang! Hadiah 10.000 tal emas bagi pembunuh Xiao Qian. Jika kalian merebut segel kekaisaran darinya, aku akan menghadiahkan 30.000 tal emas lagi. Mari kita lihat siapa di antara kalian yang berani menyentuhnya, tepat di bawah hidung permaisuri, mengabaikan hukum dan melakukan kekerasan. Apakah kalian semua bosan hidup? Tuan Sensor. Menteri Su. Sungguh pertunjukan yang megah. Tuan Sensor, Anda datang pada waktu yang tepat. Orang ini berniat membobol penjara. Menggunakan putraku Cheng Mo sebagai sandera, berusaha menuntut tebusan. Kami menemukannya di tengah jalan. Dia berbicara omong kosong. Menteri Su lalu apa? Lalu orang tua ini menolak menyerah. Jadi aku memanggil para penjaga dari kediaman untuk menghadapinya. Siapa sangka orang ini tidak hanya menolak mundur, tetapi benar-benar melakukan kekerasan di siang bolong. Berkolusi dengan bajingan ini untuk membunuh penjaga rumah tanggaku, Kasin Xiao. Bagaimana Anda menjelaskan masalah ini? Benar-benar menganggapku anak berusia 3 tahun. Tangkap dia. Ayah, selamatkan aku. Jangan sentuh putraku. Kalian hanyalah anjing yang dipelihara oleh kediaman kanselirku. Beraninya kalian menantang tuanmu. Tetua Cheng, Anda benar-benar tak peduli perasaan saya. Tahukah Anda? Urusan siapa yang sedang aku tangani. Sebaiknya Anda tidak mencari masalah. Tangkap Xiao Qian. Aku menjamin karir resmi Anda mulus mulai sekarang. Menculik rakyat biasa. Mengancam pejabat kekaisaran. Menghasut penjaga kediaman untuk melakukan kekerasan. Salah satu dari tuduhan ini sudah cukup untuk membuatmu kehilangan jabatan resmi, dan kau masih berani berteriak-teriak. Sensor kekaisaran. Anda harus menangani masalah sesuai hukum Anda tahu. Tenang saja Putri Komanderi. Dengan aku di sini tidak ada yang berani menuduh Kasim Xiao secara palsu. Kalian semua. Jadi kalian semua bekerja sama. Semua ini sudah diperhitungkan sejak lama. Untuk memancingku ke dalam jebakan begitu. Kau baru menyadarinya sekarang. Bukankah kau tidak ingin mereka membawa putramu pergi? Aku akan mengabulkan keinginanmu. Anakku. Maafkan aku Tetua Cheng. Itu adalah kecelakaan. Tidak peduli. Su Cheng mau melawan penegak hukum. Kematiannya memang pantas. Kasim anjing, aku akan melawanmu The sampai film was mati. translated and narrated by M Media. Kasim anjing. Semoga kau menemui akhir yang mengerikan. Jangan khawatir. Aku pasti akan mati lebih lambat darimu. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Membantu seseorang mencuri segel kekaisaran. Dakwaan manapun yang kupilih, itu akan menyeretmu bersamaku. Baik. Kita lihat saja nanti kura-kura tua. Bukankah kau menyombongkan diri sebagai tangan kiri dan kanan putra mahkota? Hari ini aku akan memotong salah satu lengan itu. Biarkan dia tahu siapa yang merasakan sakit lebih dulu. Bawa dia pergi. Besok di aula musyawarah, Baginda akan secara pribadi melakukan interogasi. Kasim anjing, semoga kau menemui akhir yang mengerikan. Anakku. Tetua Cheng, aku telah merepotkanmu lagi. Terima kasih banyak sensor kekaisaran. Itu hanyalah tugasku. Si anjing tua Su ini didorong oleh kemarahan yang hebat. Itulah mengapa dia terus-menerus melakukan langkah bodoh. Aku benar-benar tidak menyangka. Pengaruhmu sekarang begitu besar. Dalam waktu sesingkat itu, kau mampu menyusun tindakan balasan. Begitulah cara dia terpancing ke dalam jebakan. Ini benar-benar memuaskan.
Anda harus menjelaskan secara menyeluruh kepada permaisuri nanti. Jangan sampai Anda benar-benar dituduh kembali olehnya. Tidak masalah, sebarkan berita. Bilang aku ambil segel kekaisaran demi tebus Sanera. Aku akan menghadapi tuntutan hukum dengan Suyoran. Apakah Anda gila? Teman mudaku. Masalah ini, benar atau salah pelanggaran ini tetap dihukum mati. Apakah kau benar-benar? Kau akan segera tahu. Pertama urutkan tali pancingnya. Aku ingin memancing ikan besar. Suyoran, kamu adalah Perdana Menteri terhormat sebuah negara. Memegang kekuasaan besar. Namun kamu melakukan perbuatan yang sangat jahat. Baginda hamba tua ini telah difitnah. Itu semua adalah Xiao Qian. Dia menjebak hamba Baginda. Dia bahkan di depan hamba tua ini mengeksekusi putraku. Hamba mohon Baginda melihat kebenarannya. Kesaksian para prajurit di bawah komandomu semuanya konsisten. Mungkinkah bahkan ini adalah jebakan? Yang mulia buktinya sudah meyakinkan. Tidak perlu mendengarkan penjelasannya. Aku sudah memutuskan. Berlaku segera Suyoran diberhentikan dari jabatan Perdana Menteri. Dia akan dipenjara di penjara kekaisaran. Dan dieksekusi setelah panen musim gugur. Baginda berbelas kasihanlah. Baginda, tunggu. Ibu. Mengapa tidak biarkan dia selesai bicara dulu? Mungkin ada kebenaran tersembunyi. Ya Baginda. Menteri Agung Su telah lama mengabdi pada negara dan rakyat. Bahkan jika dia tidak memiliki jasa, dia pasti telah bekerja keras. Yang mulia putra mahkota begitu cemas melindunginya. Mungkinkah masalah ini kau juga terlibat di dalamnya? Putra mahkota kesalahan fatal Menteri Agung ini pantas dihukum mati. Sudah menjadi masalah yang pasti. Biziong, apakah kamu mengetahui masalah ini? Tidak, hamba sama sekali tidak tahu tentang masalah ini. Hamba baru saja mengetahuinya. Dan secara khusus datang ke sini untuk meredakan kekhawatiran ibu. Yang mulia putra mahkota Anda, kau apa? Kau memiliki keberanian yang besar. Kau menyalahgunakan kekuasaanmu dan mengabaikan hukum kau. Apa yang kau lihat? Anda. The film was Aku memberitahumu. translated and Sekarang bahkan narrated aku by tidak bisa M melindungimu Media. lagi. Kau harusnya masuk akal. Cepat ungkap Xiao Qian. Maka kita bisa membalas dendam. Ibu, jika buktinya meyakinkan, bawahanmu bersedia memimpin dalam melenyapkan ancaman ini demi rakyat. Para penjaga bawa dia pergi. Tunggu. Baginda hamba tua ini mengakui dan tunduk pada hukuman. Tetapi hamba tua ini ingin melaporkan sesuatu. Melaporkan apa? Hamba tua ini melaporkan Xiao Qian. Dia sewenang-wenang mengambil seseorang dari penjara. Bukti pembunuhan sudah meyakinkan. Selain itu dia juga mencuri segel kekaisaran. Mencuri segel kekaisaran, menjamin pemusnahan 9 kelompok keluarga. Jika kamu berani menipu permaisuri, kamu harus menerima hukuman yang sama. Baginda, hamba tua ini bersedia menjamin ini dengan kepalanya sendiri. Setiap kata yang diucapkan adalah benar. Dia pasti mencuri segel kekaisaran. Kasin Xiao, ada masalah seperti itu. Tidakkah kau akan menjelaskan ini kepada semua orang? Kalau ingin menghukum tuduhan, bisa selalu dikarang. Selain itu, perkataan orang seperti ini, kredibilitas apa yang dimilikinya? Pernyataan itu salah. Seperti kata pepatah, ketika seseorang akan mati, kata-katanya baik. Kasim Xiao tidak menjelaskan. Li pasti merasa bersalah. Ibu Suri menurut pendapat putramu demi keamanan. Kirim seseorang untuk menyelidiki dan ibu akan tahu. Cukup para penjaga pergi selidiki. Ya. Baginda segel kekaisaran masih ada di sini. Tidak masuk akal kamu. Gadis muda ini masih ingat untuk menjaga kesehatan saya sebagai wanita tua. Sungguh berbakti. Kami mendoakan Yang Mulia Ibu Suri yang terhormat. Kami mendoakan Ibu Suri yang terhormat. Keberuntungan seluas Laut Timur. Keberuntungan seluas Laut Timur. Dan umur sepanjang Gunung Selatan. Dan umur sepanjang Gunung Selatan. Kalian semua adalah anak-anak yang baik. Kalian telah memberikan perhatian besar. Pelayan, catat hadiah-hadiah ini. Dan letakkan di perbendaharaan dalam. Tunggu. Pada hari sepenting hari ini, bagaimana kita bisa begitu asal-asalan? Xiong Er memberi hormat kepada nenek tua. Hari ini adalah ulang tahun nenek tua yang ke-80. Pada hari sepenting ini, kau hanya mempersembahkan ini, pernak-pernik rusak yang tidak berguna. Sama sekali tidak ada ketulusan. Anda tidak bisa berbicara seperti itu.
Ini adalah tanda kasih sayang tulus dari semua orang. Nenek tua, pernyataan itu keliru. Jika bahkan etiket ulang tahun yang paling mendasar tidak dapat dipatuhi, bagaimana seseorang bisa berbicara tentang rasa hormat? Mungkinkah beberapa orang melihat bahwa nenek tua tidak lagi mengurus urusan istana, dan dengan demikian tidak mengindahkan? Menurut pandanganku, pernak-pernik rusak yang tidak berguna ini seharusnya semua dibuang. Tokoh utama hari ini adalah Yang Mulia Ibu Suri, yang terhormat, Yang Mulia Putra Mahkota. Mohon hentikan pamer kemewahan Anda. Apa kedudukanmu? Apakah tempatmu untuk berbicara di sini? Jingnian persembahkan hadiahku. Biarkan semua orang melihat apa itu perbedaan yang sebenarnya. Ini adalah Semuanya buka mata kalian. Ini secara khusus dipesan oleh putra mahkota dari delegasi kerajaan Qi. Mengumpulkan permata dan mutiara dari berbagai negara bagian. Dan secara khusus dibuat untuk Ibu Suri yang terhormat. Mahkota Phoenix yang tiada bandingnya. Nilainya menyaingi sebuah kota. Dia benar-benar menginvestasikan kekayaan mahkota Phoenix ini. Harganya setidaknya 200.000. Menggunakan uang yang diperoleh dengan mengeksploitasi rakyat jelata untuk mencari muka dengannya. Sungguh tak tahu malu. Hadiah siapa yang lebih berharga daripada milikku? Bawa ke sini agar kita bisa melihatnya. Nenek tua hamba katakan bahwa mereka mempersembahkan sampah. Apakah hamba salah? ini. Putra Mahkota benar-benar luar biasa. Namun menurut pandanganku, hadiahmu adalah sampah. Apa kedudukanmu? Apakah tempatmu untuk mengkritik di sini? Atau kau mengklaim bahwa hadiah yang kau persembahkan lebih unggul? Keluarkan dan biarkan semua orang menyaksikannya. Ini adalah kue kering. Benda ini dinamakan kue ulang tahun. Hanya benda rusak ini. Berapa nilai uangnya? Ibu Suri, mengapa tidak mencoba mencicipinya terlebih dahulu? Lezat sungguh lezat. Kue ini, bagaimana bisa dibuat semanis ini? Lapor kepada Ibu Suri, karena telah disiapkan dengan tambahan gula putih tingkat khusus yang aku ciptakan. Dibuat menggunakan tebu khas wilayah utara yang dimurnikan, dibandingkan dengan gula tebu biasa. Rasa manis dan teksturnya jauh melebihi itu lebih dari 10 kali lipat. Luar biasa, luar biasa. Saya sudah lama mendengar bahwa Tuan Meeting sangat berbakat. Penemuan-penemuan ini sungguh merupakan berkah yang bermanfaat bagi rakyat jelata. Terus terang, bukankah ini hanya sepotong kue yang rusak? Itu hilang setelah kau memakannya. Bagaimana bisa dibandingkan dengan mahkota Phoenixku? Ibu Suri, ada satu hadiah lagi, yang Baginda dan hamba pilih bersama. Apa itu? Melapor kepada Ibu Suri Baginda. Atas nama Ibu Suri, menyumbang ke daerah bencana utara 100.000 tael perak untuk mengungkapkan rasa terima kasih. Rakyat jelata secara spontan membuat payung 10.000 rakyat untuk mendoakan Ibu Suri panjang umur. Ini terjadi. Bukankah itu hanya payung rusak? Apakah itu perlu? Justru payung 10.000 rakyat inilah yang sangat langka. Tentu saja, mengingat karakter Kasim Xiao. Dia mungkin menipu atau mengakali dari seseorang. Payung rusak putra mahkota benar-benar kurang wawasan. Apakah Anda tahu betapa langkahnya payung ini? Ini melambangkan penghormatan rakyat jelata, kehormatan tertinggi. Yang Mulia Putra Mahkota, mohon jaga ucapan Anda. Ini adalah kehendak rakyat. Bagaimana ini bisa dinodai? Xiao Qian payung 10.000 rakyat ini. Apakah benar-benar diberikan kepada saya oleh rakyat jelata? Benar sekali. Hamba menggunakan nama Anda Ibu Suri di pinggiran luar kota Kekaisaran untuk mendirikan beberapa pabrik gula. Sejumlah besar pengungsi diterima sebagai pekerja. Mereka semua mengingat kebaikan Anda. Berkat-berkat pada payung 10.000 rakyat ini, ditulis oleh mereka goresan demi goresan. Ditulis. Ibu Suri yang terhormat, kue ini dibuat oleh para korban bencana di utara. Seperti payung 10.000 rakyat, ini adalah ungkapan terima kasih kepada Ibu Suri karena peduli terhadap rakyat jelata. Saya, The film was bagaimana saya bisa translated pantas menerima and ini? narrated by M. Ini Media. adalah hadiah terbaik yang pernah saya terima. Persetujuan dari rakyat jelata lebih berharga daripada hadiah apapun. Xiao Qian Jung Xiao. Anda telah melakukannya dengan baik. Saya sangat puas. Nenek, ketulusan rakyat jelata rendahan ini, bagaimana bisa dibandingkan dengan mahkota Phoenixku? Mayat-mayat kedinginan bergelimpangan di jalanan. Sementara di balik pintu merah anggur dan daging membusuk. Yang Mulia Putra Mahkota, nilai mahkota Phoenix Anda cukup untuk memungkinkan 50.000 korban bencana yang kekurangan makanan untuk makan satu kali kenyang. Kau mengalihkan pembicaraan. Uang itu milikku. Aku bisa membelanjakannya sesuka hatiku. Kau benar-benar tahu cara membuat nenek bahagia. Ini adalah pemaksaan moral. Dan kebetulan saya menyukai pendekatan ini. Bi Xiong, hadiah tidak menjadi lebih tulus hanya karena lebih mahal.
selama itu mengungkapkan perasaan seseorang. Apa bedanya jika itu murah? Nenek, berapa banyak ketulusan yang harus kubayar untuk mahkota Phoenix itu? Berapa banyak uang itu? Tidakkah kau bisa melihat ketulusan ini? Sebagai putra mahkota, Anda hanya tahu kemewahan dan pemborosan. Mengapa Anda tidak tahu bagaimana bersimpati dengan penderitaan rakyat? Bagaimana Anda menjalankan tugas sebagai putra mahkota? Nenek saya, Cukup Anda benar-benar bodoh tanpa harapan. Ketika negara menghadapi bencana, jika saya menerima mahkota Phoenix ini, orang-orang akan menunjuk jari ke arah saya sampai hari saya mati. Ambil kembali hadiah Anda. Saya tidak bisa menerimanya. nenek cucu Anda tahu kesalahannya. Kalau begitu saya akan menyumbangkan 100.000 tael, ditambah menyumbangkan semua hadiah panjang umur, dan hadiah uang yang diterima untuk perayaan ulang tahun Akbar, untuk mendukung bantuan bencana di utara. Ibu Suri bijaksana. Ibu Suri bijaksana. Jung Xiao. Xiao Qian adalah individu yang berbakat. Anda harus memanfaatkannya secara maksimal. Keahlian pedang yang luar biasa. Sudah beberapa hari tidak bertemu. Seni bela diri Putri Komandan telah meningkat lagi. Xiao Qian, hanya Anda yang memiliki lidah semanis itu. Apa yang Anda lakukan? Di siang bolong, cepat lepaskan. Bagaimanapun tidak ada orang di sini. Bentuk tubuh Putri Komandan sangat terlatih. Hamba sangat puas. Hentikan. Berlatih bela diri demi kesehatan dan kebugaran tubuh. Bukan untuk itu. Hal itu sungguh memalukan. Hal yang Putri Komandan sebutkan itu. Apa maksudnya? Hentikan. Bukankah Anda sudah cukup sibuk dengan urusan bantuan bencana? Mengapa Anda masih sempat datang dan menggoda saya? Hanya saja baru-baru ini, hamba menghadapi sedikit kesulitan kecil, dan hamba membutuhkan Permaisuri memanggil kita ke sini. Itu pasti karena kesalahan besar terjadi dalam masalah bantuan bencana. Bahkan jika langit runtun, ada orang tinggi yang akan menahannya. Saya pikir kali ini, Kasim Xiao Qian itu akan mendapat masalah. Yang mulia, semua orang di luar menyebarkan rumor bahwa karena masalah bantuan bencana, Permaisuri akan menyelesaikan perhitungan dengan Xiao Qian. Kasim anjing itu akan segera menghadapi balasan. Masih sempat-sempatnya mengobrol. Tunggu sebentar. Anda limpahkan semua kesalahan sepenuhnya kepada Xiao Qian. Saya tidak hanya ingin dia kehilangan jabatan resminya, saya juga ingin kepalanya. Ya. Permaisuri tiba. Salam yang mulia. Salam yang mulia. Singkirkan formalitasnya. Hari ini, aku memanggil kalian semua ke sini untuk mengumumkan sepotong berita mengenai upaya bantuan bencana di utara. Masalahnya telah diselesaikan. Ibu Suri, apakah upaya bantuan bencana ini berhasil atau gagal? Mengapa saya belum mendengar satupun bisikan tentang hal itu? Aku merahasiakan berita ini. Masalah ini sangat penting. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan itu akan diungkap hari ini. Tentu saja mereka yang pantas mendapatkan hadiah akan diberi hadiah, dan mereka yang pantas dihukum akan dihukum. Itu wajar. Saya berharap Ibu Suri akan menghukum dengan berat untuk menjunjung tinggi kepercayaan rakyat. Kata-kata yang bagus. Pengawal, tangkap para pejabat yang lalai itu. Tidak. Apakah Anda telah membuat kesalahan? Ibu Suri, ini Menteri Pendapatan Chen Jingyan terbukti korupsi dan menyalahgunakan hukum. Buktinya sudah meyakinkan. Bersama dengan para pejabat yang terlibat, mereka semua harus ditangkap dan ditahan sambil menunggu persidangan. saya telah dianiaya. Kami tidak menggelapkan dana. Apakah ada bukti? Lihatlah baik-baik. Buku besar resmi yang saya suruh Anda siapkan. Yang dilingkari merat pada daftar nama itu. Semuanya dicurigai telah selama bertahun-tahun terlibat dalam korupsi. Dan Anda hanyalah ikan teri di antara mereka. Anda berbicara omong kosong. Anda ingin menghukum hanya berdasarkan daftar nama. Atas dasar apa? Tepat sekali. Apa yang bisa diwakili oleh daftar belaka? Beraninya kau membantah. Daftar nama itu tidak penting. Yang penting adalah ini. Ketika Anda datang ke sini pagi ini, saya menginstruksikan Du Chunliang untuk mengikuti nama-nama di daftar itu dan memimpin orang untuk menggerebek rumah mereka, dan tepat di rumah Anda, saya menyita total hampir 230.000 tael emas.
Apel, ini buruk. Bertindak dulu lapor kemudian. Orang ini mungkin mengincar para pejabat dari faksi saya. Sekarang katakan padaku, dari mana semua uang ini berasal? Mungkinkah ini adalah gaji di muka Anda untuk 5.000 tahun? Bawa dia pergi. Ibu Suri, mengenai upaya bantuan bencana. Kelaparan di utara telah sepenuhnya teratasi. Semua korban bencana telah mendapatkan kebutuhan dasar. Selain itu di bawah arahan Xiao Qian, pertanian telah dipulihkan. Bagaimana mungkin? Apakah Anda tertegun? Saya tidak menyangka daftar nama ini memiliki kegunaan lain. Dana bantuan bencana didistribusikan secara akurat per orang, mencegah semua tindakan korupsi. Anda merencanakan ini sejak awal. Anda mengambil satu langkah, saya menghitung 3. Bukankah Anda hanya ingin bawahan Anda menggelapkan dana bantuan bencana, sehingga menyebabkan kejatuhan saya? Anda melakukan ini dengan sengaja. Baru menyadarinya sekarang. Terlambat. Saya sudah menandai kaki tangan Anda satu persatu. Siapapun yang diam-diam mencoba menghalangi saya tidak akan menyisakan satu pun. Saya akan menaruh 500.000 tal perak bantuan bencana lagi ke daerah bencana, dan biarkan bangsawan setempat mengelola dan mendistribusikannya dalam waktu sebulan. Saya akan Putra Mahkota, sampai kapan kau akan terus membuat masalah? Kau bahkan belum membersihkan namamu sendiri, namun kau berani mempertanyakan orang lain di sini. Ibu Suri, apa maksud Anda dengan itu? Putra Anda tidak bersalah. Tidak bersalah. Dalam daftar yang diberikan oleh Xiao Qian, 90% pejabat korup memiliki hubungan dekat denganmu. Kau berbicara padaku tentang ketidakbersalahan. Apakah kau berani mengatakan bahwa masalah-masalah ini kau sama sekali tidak terlibat di dalamnya? Tidak, saya tidak melakukannya. Itu adalah jebakan, pasti Xiao Qian. Anjing Kasim itu sengaja menjebak saya. Buktinya semua direkayasa. Ibu Suri, Anda tidak boleh mendengarkan omong kosongnya. Jika saja saya membunuhnya, maka tidak akan terjadi apa-apa. Aku benar-benar kecewa padamu. Kembali ke kediaman Putra Mahkota. Sebelum masalah ini diselidiki secara menyeluruh, kau dilarang meninggalkan kota kekaisaran bahkan setengah langkah pun. Ibu Suri, Apakah kau tidak mengerti apa yang kukatakan? Aku sama sekali tidak memiliki hubungan darah denganmu. Jika mendiang permaisuri tidak menunjukkan kebaikan padaku, kau Putra Mahkota sudah lama akan kucopot olehku. Pengawal, saya mengerti. Putra Anda akan segera pergi. Apakah Anda pikir Anda pasti sudah menang? Saya beritahu Anda. Saya akan membunuh seluruh keluarga Anda cepat atau lambat. semuanya mundurlah. Xiao Qian tetap di sini. Permaisuri, apakah Anda bodoh? Anda membiarkan harimau kembali ke gunung. Anggap saja aku memberinya satu kesempatan terakhir. Jika dia bersedia menghentikan aktivitasnya sekarang, aku akan memberinya belas kasihan dan mengampuni nyawanya. Jika dia masih menyimpan ambisi dan berani mengangkat senjata dan memberontak, maka aku akan secara sah melenyapkan bencana ini untuk memulihkan kedamaian dan ketenangan di kerajaan utara. Ini juga bisa dianggap sebagai tidak menyia-nyiakan kebaikan yang ditunjukkan mendiang permaisuri padaku. Ya, mendiang permaisuri tentu memperlakukan Anda dengan baik. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa menjadi permaisuri. Diam, kau mengambil keuntungan lalu berpura-pura tidak bersalah. Jika bukan karenamu mengambil kesucianku, aku pasti sudah menyuruhmu dicabik-cabik oleh 5 kuda. Ngomong-ngomong, kita belum melakukannya di aula utama. Kakak, saya punya berita penting untuk dilaporkan. Yang mulia, kakak, baru saja dari mulut seorang pejabat tinggi, kami menginterogasi dan menemukan bukti kolusi Brizium dengan kerajaan Qi. Bagus, saya mengerti. Yang mulia, hamba menyarankan pengetatan keamanan di istana dengan jenderal tidak. Itu adalah meriam mekanisme ilahi saya. Uji tembak di luar kota. Ini tidak mungkin. Tempat ini berjarak puluhan li dari luar kota. Jika benar-benar ada keributan seperti itu, maka kekuatan meriam ini, bukankah itu akan menghancurkan dunia? Istri muda, apakah Anda masih ingat benda ini? Bukankah itu hanya senjata tersembunyi yang kau ciptakan? Karena Anda tahu, saya bisa menciptakan itu. Lalu, mengapa Anda berasumsi saya tidak bisa mengembangkan peralatan yang lebih kuat lagi? Yang mulia putri, pasukan kerajaan utara di luar kota saat ini sedang meneliti senjata baru. Saya dengar seluruh gunung diratakan oleh ledakan itu. Bajingan cabul. Bicaralah. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Anda bekerja sama dengan Bei Xiong. Berencana menyerang kota kekaisaran 3 hari dari sekarang. Bagaimana kau tahu? Jika Anda terus bekerja sama dengan Bei Xiong, kerajaan Qi Anda akan dihancurkan di bawah meriam besar saya. Sekarang,
Saya bisa memberi Anda satu kesempatan. Kau patuh mendengarkanku. Dan dengan benar menjadi istri muda, aku bisa menjadi perantara perdamaian antara Kerajaan Utara dan Kerajaan Qi. Memungkinkan rakyat kedua negara untuk menghindari kehancuran perang. Bagaimana menurutmu? Jika kekuatan meriam mekanisme ilahi ini benar-benar menakutkan, jika aku tidak menyetujuinya, bukankah kerajaan Qi akan langsung binasa di bawah tembakan meriam? Baiklah. Aku setuju denganmu. Apa katamu? The film was translated and narrated by M Media. Aku bilang, aku akan menjadi istri mudamu. Mulai sekarang, kau adalah wanitaku. Saya telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Meskipun setengah wilayah kerajaan utara hilang. Setidaknya dengan bantuan pasukan kerajaan Qi, tujuan besar ini pasti akan berhasil. Besok, aku akan naik tahta dan memproklamirkan diri sebagai kaisar dan menyerbu kota kekaisaran. Pertama aku akan memusnahkan seluruh keluarga Xiao Qian. Lalu membunuh bajingan Yu Jun Xiao itu. Mulai sekarang, hanya aku Biziong yang akan menjadi yang tertinggi. Hanya yang tertinggi. Sungguh mengesankan. Xiao Qian. Ibu. Mengapa Anda di sini? Biziong, aku memberimu kesempatan. Aku tidak menyangka kau benar-benar berani memberontak. Pengawalku di mana pengawalku? Berhenti melihat. Para pengawalmu sudah menyerahkan senjata mereka. 20.000 pasukan di luar kota itu. Sudah. Dimusnahkan oleh meriam mekanisme ilahiku. Mustahil. Ini mustahil Anda berbohong padaku. Jangan buang napas Anda jika suami saya berbohong. Bagaimana mungkin kami bisa masuk dengan begitu terbuka? Biziong, waktumu telah tiba. Tidak. Tidak. Aku masih punya kartu truf. Pasukan kerajaan Qi akan berkoordinasi denganku dari dalam dan luar. Bodoh. Kerajaan Qi sekarang sudah negara bawahan kerajaan utara. Jadi bagaimana mungkin mereka membantumu? Suami, mulai sekarang, kerajaan Qi hanya akan mematuhimu. Mustahil, sama sekali mustahil. Cukup Biziong. Berhentilah keras kepala dan tertipu. Menyerahlah segera. Aku masih bisa membiarkanmu mati dengan sedikit martabat. Ibu Suri, putra Anda tahu dia salah. Tetapi kejahatan putra Anda tidak pantas dihukum mati. Ibu Suri, mohon ampuni putra Anda. Putra Anda sungguh tidak ingin mati. Kami memberimu kesempatan, tetapi kau tidak berguna. Sekarang kau memohon belas kasihan. Bahkan Yesus tidak bisa menyelamatkanmu hari ini. Xiao Qian tidak. Tuan Xiao, aku akui bahwa aku pernah menargetkanmu sebelumnya. Aku bahkan ingin membunuhmu. Tapi semuanya sudah berakhir, bukan? Itu sudah berlalu, itu sudah berlalu. Sudah berakhir. Jika kau berhasil dalam pemberontakanmu hari ini, apakah kau masih akan mengatakan kata-kata ini padaku? Baru saja kau ingin membunuhku. Di mana semangat membara untuk membunuh seluruh keluargaku sekarang? Kau bajingan. Tuan Xiao, lihatlah aku sekarang. Aku sudah menjadi seperti ini. Aku tidak menimbulkan ancaman bagimu atau bagi kerajaan utara. Ampuni aku. Aku bersedia dipenjara seumur hidup. Asalkan kau jangan membunuhku. Xiao Qian, lakukan. Jika kau tidak akan membiarkanku hidup, kalian semua harus mati. Pergi temui Yesusmu.